life and how her being in your life has made it better. That sounds great. Yeah, I'll think of something to say. Can we do it now? I really gotta do this thing. Oke ya, jadi nanti kalau kalian di WRF itu, misalnya kalian memprediksi ada nggak hujan, WRF kan keluarnya angka ya, keluarnya angka. Pasti ada hujannya itu, pasti ada. Jarang ada 0 tuh jarang di WRF. Ada sih cuman jarang. Kalian pilihannya 2, pilihannya adalah memakai verifikasi yang continuous apa yang dikotomus. Continuous itu artinya angkanya dilihat dibandingin pakai RMSE misalnya, atau pakai ukuran error akurasi. Sementara verifikasi itu berapapun angkanya, yang penting prediksinya 3 mili, kejadiannya 30 mili, ya pokoknya betul dia hujan gitu. Nah, bisa kan? Bisa aja kan? Tapi kalau pakai yang continuous 3 mili, prediksinya 3 mili, kejadiannya 30 mili, oh berarti jelek tuh model. Jauh kan jaraknya. Sebaliknya, misalnya cuman beda 1 mili. Ya. Jadi modelnya itu 0, nggak ngasilin hujan. Kemudian observasinya ada 0,1 milimeter. Kalau kita pakai verifikasi continuous, errornya kecil 0,1 milimeter, bagus tuh model. Tapi kalau kita pakai verifikasi dikotomus, hasilnya jelek. Yang satu ada hujan, yang satu nggak ada hujan, gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kebutuhan siapa ya? Biasanya kebutuhan, kepentingannya apa untuk melihat model itu? Apa benar-benar cuma mau lihat uji kebagusan model apa bagaimana gitu? Oke ya, jadi ini adalah indeks verifikasi multikategorik. Tadi kategorik yes no doang. Ini multi kategorik. Artinya atas normal, bawah normal, normal, atau misalnya 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40 dan seterusnya. Caranya gimana? Caranya gampang aja. Gampang aja. Pokoknya kalau yang dia sesuatu itu yang kita maksud F1 ketemu O1, artinya misalnya ini 0 sampai 10, ini 0 sampai 10. Ketemu sama ketemu, ya udah berarti itu adalah hitnya. Ini adalah hitnya. Kalau di sini kodenya A. Ini adalah hitnya ya. R itu adalah hit. Kemudian false alarmnya apa? B-nya itu apa? B-nya itu adalah diperkirakannya segini, tapi ternyata nggak segini. Berarti yang selain dengan ini. Ya ini ya. Yang ini S ditambah T. Ya. Berarti false alarmnya adalah S tambah T. Kalau ada 10 gimana? Ya udah. S tambah T tambah apalagi tambah apa. Seterusnya sampai 10 gitu. Jadi yang selain itu gitu. Kemudian berikutnya yang namanya miss. Miss itu berarti selain ini. Selain ini apa? Berarti ada U, ada X. Ya, berarti U tambah X tapi terjadi pada rumpun ini. Misalnya ini atas normal, normal bawah normal, ini atas normal, normal bawah normal. Ya udah berarti yang selain atas normal. Berarti normal sama bawah normal tapi kejadiannya ternyata atas normal gitu. Kemudian D apa? D. Correct negatif apa? Correct negatif itu berarti yang selain ini, selain yang R. Berarti correct negatif itu berarti dia salah atau di luar ini, memprediksi hasilnya di luar ini ya. Berarti adalah V tambah W tambah X tambah Z. Begitu juga pada F3. F3 berarti yang hitnya adalah yang Z. Karena diprediksi yang golongan F3 observasinya adalah golongan O3. Misalnya ini bawah normal, ini juga bawah normal. Berarti Z. Kemudian false alarmnya adalah X tambah Y. Ya, berarti diprediksi atas bawah normal, hasilnya adalah normal dan bawah normal. Ini tambah. Oke. Kemudian miss. Miss itu berarti ya selain ini. Berarti adalah T dan W. Ya. Tidak diprediksi bawah normal, tapi hasilnya bawah normal. Ya udah T dan W. Kemudian false
Kemudian correct negatif berarti tidak diprediksi ini dan hasilnya memang tidak ini ya. Atau adalah R tambah S tambah U tambah V. Gampang ya, gampang. Makanya yang dipegang jangan rumusnya, ini tambahin teman-teman, nggak usah. Pegang ininya, namanya aja hit. Kalau hit itu berarti iya ketemu iya, ada itu ketemu itu gitu. Kalau false alarm itu berarti itu tidak ketemu dengan itu gitu. Prediksinya itu, tapi hasilnya tidak itu gitu. False alarm. Kemudian miss itu adalah diprediksi tidak itu. Ya. Tapi hasilnya itu. Ya. Itu namanya miss. Gampangnya gitu ya. Kemudian correct negatif adalah diprediksi tidak itu dan ternyata dia tidak itu juga. Gitu. Kalau melihat posisi begininya doang, sampai sini puyeng. Ntar. Pasti puyeng. Nah, tinggal itunya aja diganti. Itu adalah hujan misalnya. Ya udah, berarti kalau correct negatif diprediksi tidak hujan, hasilnya nggak hujan. Kalau miss berarti diprediksi tidak hujan, hasilnya hujan. Kalau false alarm berarti diprediksi hujan, hasilnya tidak hujan. Kalau hits berarti diprediksi hujan, hasilnya hujan. Ya. Gampang tapi ini suka keblinger ya. Kadang-kadang suka ketukar-tukar, suka mix. Caranya dengan menggunakan tabel kontingensi atau verifikasi, namanya verifikasi dikotomus atau klasifikasi. Ngantuk ya? Tuh. Oke ya. Kemudian ada lagi dari indeks utama tadi diturunkan. Jadi dari ukuran ini diturunkan lagi. Selain POD dan VAR rate tadi, false alarm rate. Ada yang namanya akurasi. Akurasi berarti seberapa tepat perakiraan itu ya. Cara ngitungnya adalah hit ditambah correct negatif atau yang tepat ketemu yang tepat dibagi keseluruhan semestanya. Semestanya berarti hit tambah false alarm tambah miss tambah correct negatif. Gitu ya. Atau di sini di tadi ya A ditambah D dibagi A tambah B tambah C tambah D. Itu namanya adalah proportion of correct. Proportion of correct. Jadi prediksi yang benar berapa persen gitu. Biasanya kali 100%. Kemudian ada yang namanya POD, probability of detection, udah tadi ya. Ini perfect score-nya 1 ya atau 100%. Ini perfect score-nya 1 atau 100%. Kemudian ada yang namanya false alarm ratio ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Di sini namanya false alarm rate. Ini namanya false alarm ratio. Ini berbeda. Ini berbeda. Kalau false alarm ratio itu jumlah kejadian diperkirakan iya tapi nggak terjadi ya. Maka rumusnya adalah false alarm tambah hit tambah false alarm. Atau di sini B ditambah A tambah B. Kalau ini kan B ditambah B tambah D. Ini ke bawah jadi rate, ke sini jadi rasio. Sama ininya seperti false alarm rate ya. Perfect score-nya 0. Perfect score adalah 0. Kemudian ada yang namanya treat score. Treat score itu perbandingan prediksi iya sama enggak. Jadi cara ngitungnya adalah hit dibagi dengan hit tambah miss tambah false alarm. Namanya treat score. Jadi kalau dia 0 itu bahasanya adalah dia prediksi tanpa skill. Jadi ini ukuran keunggulan. Ini kalau yang atas ini ukurannya masih sama, ketepatan. Ini ketepatan, ini ketepatan, ini ketepatan, ini udah keunggulan. Beda, skill, sorry. Bahasa Inggris saja ya. Indonesia agak bingung ya. Ini akurasi, ini adalah skill. Namanya treat score. Treat score itu kalau 0 itu prediksinya nggak ada skillnya. Artinya biar dia tepat juga nggak ada skillnya gitu. Emang bisa aja ya. Kalau 1 menunjukkan dengan skill. Artinya skillnya bagus banget. Sangat berguna. Sangat berguna.
Bisa aja ya. 0 bisa nggak? Bisa ya. Kalau dia hitnya 0 pasti 0 ini. Misalnya korek negatifnya tinggi ya, artinya dia kalau prediksinya enggak, kejadiannya pasti enggak. Tapi kalau prediksinya iya, kejadiannya enggak juga gitu. Berarti modelnya nggak berguna tuh. Bisanya memprediksi enggak doang. Kalau yang sering nonton bola pasti tahu ya, yang tahu-tahu yang suka main taruhan bola pasti tahu ya. Prediksinya kan suka ada itu ya, prediksi dulu sih ya, zaman saya SMP, sekarang udah nggak ada lagi sih kayaknya. Dulu kan kalau nonton koran bola tuh kan ada 60-40 gitu ya. Nah, berarti kan yang 60 ini kan dia menang tuh. Kalau kita bikin dikotomus, yang 40 ini yang kalah gitu. Gampangnya kan gitu. Dia memprediksi kalah tuh bener. Tapi kalau memprediksi tim itu menang salah terus gitu. Berarti kan nggak berguna dia. Trade score-nya ini nggak berguna. Apakah dia dibilang modelnya apa, prediksinya jelek? Ya bagus. Buktinya kalau memprediksi kalah betul terus. Itu namanya bagus tapi nggak ada skillnya gitu. Ya. Gitu ya. Bagus tapi nggak ada skillnya. Oke, kemudian ada yang namanya hit ke skill score ya. Ya ini bacanya nggak tahu apa sih ya. Hit ke kali. Ya, bacanya kan gitu. HSS. Ya, HSS adalah parameter akurasi yang digunakan. Parameter akurasi yang digunakan adalah proportion of correct ya, PC ya. Akurasi relatif terhadap peluang acak ya. Kalau dia hit ke skill score-nya sama dengan 1, itu dia prediksi sempurna, 0 artinya jelek. Caranya gimana? Ada di Excel-nya, ntar kalian pelajari dulu ya. Kemudian ada namanya Pearce skill score. Bedanya apa? Coba kalian lihat aja tuh. Bedanya apa? Bedanya cuma di bawahnya aja ya. Kalau ini adalah Y1 dikalikan dengan O-nya ya. Kalau ini adalah dikuadratin O-nya. Itu aja ya. Jadi kalau udah pakai salah satu, nggak usah pakai yang lain ya. Ini pilihan aja. Sama ini juga pilihan nih. Kalau proportion correct ya nggak usah pakai POD, ya nggak usah pakai FAR. Pilih salah satu aja. Yang mana yang mau dinilai, yang mana yang mau diakses. Kecuali mau akses semuanya, pilih semuanya nggak apa-apa. Kemudian ada yang namanya keandalan atau reliability. Sejauh mana model dapat diandalkan. Bias lah, bahasa ininya bias. Bias itu ya nilainya adalah 0 sampai tak hingga. Disebut tidak ada bias kalau bias sama dengan 1. Bias di dalam ini adalah hit ditambah dengan false alarm dibagi dengan hit tambah miss. Perfect score-nya 1. Perfect score-nya 1. Oke ya. Kemudian ini adalah bagian dari dikotomus. Selesai. Tinggal kontingensi ya. Tinggal data continuous. Gimana kalau datanya bukan continuous, Gimana kalau datanya probabilitas? Probabilitas ya kita pakai Brier score. Perkiraan yang bernilai peluang atau probabilistic forecast yang memiliki cara tertentu dalam memverifikasinya ya. Jadi ini saya waktu itu ngomongnya di workshop sih. Oke, pada kita kan pakai Brier score ya. Brier score itu caranya adalah ya rata-rata daripada peluang kejadian dikurang dengan peluang kenyataannya dikuadratin. Itu aja ya. Kalau nggak lihat Excel-nya pasti bingung. Ntar tungguin aja dulu. Nih kalian mau lihat Excel-nya, lihat dulu aja nih. Apa nih maunya nih? Maunya yang ini boleh. Mau yang ini juga boleh juga. Pilih aja bebas. Range-nya adalah 0 dan 1, perfect score 0. 0 itu berarti perakiraannya sama dengan prediksinya. 0 sama. Tapi kayaknya nggak akan ada yang 0.
Kalau 1 itu berarti perkiraannya bertentangan dengan prediksinya. Giliran diprediksinya nggak terjadi, ternyata terjadi. Giliran diprediksi nggak terjadi, giliran diprediksi nggak terjadi, ternyata terjadi. Terjadi, ternyata nggak terjadi. Gitu. Contoh, misalkan stasiun A diprediksi untuk dasarian ke T memiliki peluang curah hujan lebih dari 50 mm sebesar 75%. Ya. Berarti ini prediksi lebih dari 50 meter, ternyata peluangnya 75% atau 0,75. Pada kenyataannya, nilai observasi pada dasarian T di stasiun A adalah 60 mm. 60 mm adalah lebih dari 50 mm. Hal ini berarti prediksi 50 mm terjadi. Terjadi berarti terjadi. Kalau terjadi, maka dalam binary score, ya, Bayer score ini, maka diartikan sebagai bilangan binari 1. Kenapa? 1 kan terjadi. 1 terjadi. Kalau 0 nggak terjadi, 0 kan nggak terjadi, 0 nggak ada, 1 ada. Sama kayak ini tadi. Ini mau ganti angka 1 juga bisa, 1, ini 0 bisa, 1, 0. Oke, 10 menit lagi berakhir. Ya. Karena nanti zoom-nya habis. Maka cara ngitung Bayer score-nya gimana? Bayer score sama dengan 0,75 dikurang 1 kuadrat sama dengan 0,625. 0,625. Ini adalah BS-nya, Bayer score-nya dia pada T itu. Nah, ntar ini dikumpulin semua kejadiannya, dikumpulin kemudian di rata-rata maka ketemulah namanya Bayer score. Kalau nilai berada pada 0 sampai 1 maka BS dianggap nilai BS mendekati 0 sampai 1. Kalau mendekati 0 berarti kualitas perakiraannya lebih baik. Contoh ini ya. Ini ada dari pusat nih. Ini Bayer score. Kalau yang hijau ini better artinya dia 0 sampai 0,1. Berarti mendekati 0. Bagus. Artinya di sini kalau prediksi hujan bagus. Kalau yang putih-putih ini jelek. Sering salahnya gitu. Untuk kategori peluang curah hujan lebih kurang dari 150. Kalau kategorinya kita ganti, maka dia akan ganti juga gambarnya. Nah, Bayer skill score ini ya, untuk menghitung skillnya, kalau ini kan akurasi ya. Bayer score ini kan, ya maksudnya ke akurasi. Akurasi ya. Ini kan, kalau ini ya skill ya, jelas. Nama juga skill. Skill. Nah, kalau skill ini dibandingkan antara Bayer score, benchmark itu ya benchmark. Apa ya? Tolok ukur, benchmark. Kemudian dikurangi dengan Bayer score forecast kejadian. Bayer score prediksi tadi yang kita hitung. Yang kita hitung ini. Kemudian dibagi dengan Bayer score benchmark. Ya. Jadilah skillnya. Atau 1 dikurang Bayer score benchmark, Bayer score prediksi dibagi dengan Bayer score benchmark. Range-nya adalah minus tak hingga 1. Kalau perfect score 1. 1 ini artinya dia ya, benchmarknya ini yang 0, kemudian ininya yang 1. Ya, gitu ya. Atau ini mendekati 0, ini kalau mendapatkan 1 adalah ininya 0, ya Bayer score-nya yang 0, artinya bagus banget. Ininya bisa berapapun. Jadi kan 1 dikurangin 0. Ya 1 ya. Kalau yang jelek, ininya besar ya. Bayer skill-nya besar, forecast-nya besar, ininya kecil, yang benchmark. Berarti 1 dikurang tak hingga, ya tak hingga. 1 dikurang yang sesuatu yang besar, ya tak hingga. Minus tak hingga, Oke, nanti kita akan kembali ke situ di Excel-nya ya. Kemudian metode klasik eyeball. Kayak bola mata tuh ya. Ini kalau ini indeksnya udah sebagian beberapa udah dikasih tahu gitu. Ya walaupun nggak lengkap sih. Kita bahas indeks lainnya.
Ini cara untuk kita memverifikasi validasi. Pertama adalah classic eyeball, yang kalau di skripsi Meteo bilangnya secara visual atau secara kualitatif. Nah, gitu ya. Jadi dilihat pakai mata tuh. Pakai mata dilihat. Gimana perakiraan antara observasi? Oh, di sini jauh nih. Ini kan dia nggak warnanya kuning, ini warnanya hijau, ini jauh nih gitu. Oh, di sini bagus nih. Gimana nih? Nih di Jawa Tengah bagus, ini hijau ya. Namanya eyeball, pakai bola mata. Kemudian ya ini paling primitif ya. Primitif. Kalau kalian skripsi kayak gini primitif kalian nanti. Ini paling primitif. Ini dari SD udah dilatih ini. Ya, carilah 5 perbedaan. Bedanya apa? Ini ada gambarnya, nih nggak ada. Ini ada gambarnya, nih nggak ada. Sering kan ya di buku SD kayak gitu ya? Ya nggak? Ya kan ya? Ada kan? Dulu kan? Itu membandingkan gitu ya. Jadi kalau kalian skripsi masih bilang di sini ada, di sini nggak ada, ya itu sama aja kayak zaman dulu, zaman SD ya. Kemudian verifikasi deterministik. Ya, deterministik itu bisa dengan pertama yang tadi ya, yang di atas sudah dijelasin. Tabel kontingensi multikategorik tadi itu. Kita bagi-bagi ya. Sehingga dia kualitatif hasilnya. Kemudian verifikasi deterministik data kontinu. Data kontinu berarti ya kayak gini ya, dilihat kelihatan. Ini forecast-nya berapa angkanya, ini observasinya berapa ya. Kita scatter plot. Kemudian kita lihat korelasinya gimana dia ya. Atau mau kita bikin box plot. Mediannya gimana kita bandingin ya. Ini observasi, ini forecast 1, forecast 2 ya. Ini median ya. Mediannya mirip berarti sama yang ini nggak mirip gitu. Cuman nilainya sisanya mirip sama yang ini kan agak kecil ya. Gitu ya. Kita bandingin dengan angka. Atau dengan Taylor diagram. Taylor diagram itu macam-macam bentuknya. Salah satu yang konvensional ini. Di sini ada standard deviation. Atau di sini bisa diganti dengan RMSE, root mean square error. Kemudian ini ada korelasi di sini, kita gabungin. Kemudian di sini ada yang namanya, ini sebenarnya bukan standard deviation. Ini adalah normalized standard deviation. Normalized standard deviation. Bisa aja, sama juga bisa juga sih. Bisa normalize, bisa standard deviation juga bisa. Intinya adalah ini cuma ada 2. Ada RMSE. RMSE itu yang hitam-hitam nih. Hitam. Ya. Sorry, sebentar. RMSE itu yang hijau-hijau nih. Hijau. Ya. RMSE yang hijau. Kemudian ada standard deviation yang warna hitam. Kemudian ada correlation yang warna apa nih? Oh, ini warna apa ya? Tosca ya? Biru. Warna biru. Manakah model yang baik? Ini kita punya banyak model. Ada A, B, C, D, F, G, H, I, J, E, B, C, D, E, F, G, E, H sampai H. Yang paling baik adalah yang paling berada di daerah sini. Mendekati daerah observed ini, observed. Yang paling baik adalah ada 2 pilihannya, antara A atau C. Ya. A atau C ini RMSE-nya sama. Bisa. RMSE-nya sama. Cuman korelasinya lebih besar yang A dikit. Nah. Standar deviasinya juga lebih mirip ya, yang putus-putus ini. Putus. Berarti yang paling bagus adalah yang A. Jawabannya apa di sini? Ada nggak? Nggak ada jawabannya ya. Nggak dijawab sama dia.
Oke, kalau ditanya model mana yang paling bagus, model yang paling bagus adalah yang paling mendekati lingkaran ini. Ya, yang A jawabannya. Ya, ini adalah RMSE ya, biasa. Kemudian verifikasi probabilistik. Ya, ini susah. Kayaknya minggu depan daripada kalian teler nanti. Susah. Maksudnya susah itu rumit. Ya, maksudnya susah adalah rumit. Oke, sampai deterministik dulu ya. Kita akan buka yang lainnya. Namanya adalah RMSE. Nah, ini pakai ini aja lah. Wikipedia aja. Root mean square error atau RMSD. Yang rumusnya adalah seperti standar deviasi. Sama aja kayak standar deviasi rumusnya. Cuman dia standar deviasi antara mana nih rumus? Ya, ini dua nih. Antara prediksi dengan observasi. Ini prediksi, ini observasi. Ini Y, ini X sebenarnya. Gitu ya. Ya, biasa ya. Sambil ngetes ketahanan. Ngantuk banget ya. Ngantuk. Yuk, biar nggak ngantuk. Lanjut lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang ketiduran. Ini kayaknya ada yang ketiduran kayaknya. Oke ya, RMSE tadi, sorry tadi mati ini. Root mean square error. Error itu adalah jarak dari ya antara kejadian ya, observasi ya. Antara prediksi, ini prediksinya. Observasinya di garis merah ini ya. Berarti dia error begini. Nah, ini ada error. Ini ada error ini, kemudian dia kuadratkan, kemudian dia tambahin. Sehingga RMSE itu adalah ya, rumusnya adalah seperti ini. Aduh. Ya. Sebentar, saya cari yang benar nulis ini, nulisnya pada nggak benar. Ya. Nah, ini. Cuman bukan ini. Nah, ini yang bener lah.
Yang paling benar. Jadi ada prediksi dikurang observasi, kemudian dia dikuadratkan, kemudian dia ditambahin semua. Tambahin semua ya. Jadi masing-masing prediksinya kurang observasi, kuadratin, tambahin semua. Terus kemudian dibagi dengan jumlah. Jumlah misalnya prediksinya ada 30 kali ya, 30. Kemudian diakarkannya. Jadi kalau kalian lupa rumusnya gampang. Saya kasih tahu caranya. Ingat-ingat aja namanya RMSE, root mean square error. Berarti root itu adalah akar, tulis akarnya dulu. Mean berarti sesuatu dibagi dengan jumlahnya, sesuatu dibagi dengan n. Kemudian namanya mean kan berarti kan jumlah sesuatu, ya, jumlahnya berarti ada sigma sesuatu dibagi dengan n. Oke, mean. Square kuadrat berarti sesuatu dikuadratin. Error berarti prediksi kurang observasi. Dah, selesai. Kalau lupa, saya nggak pernah ingat rumus, lupa terus. Sekali lagi ya, RMSE. R, root, akar. Mean berarti jumlah sesuatu dibagi dengan n. N data. Square berarti sesuatunya itu dikuadratin. Error berarti sesuatunya itu adalah prediksi kurang observasi. Gampang. Jadi dia pada dasarnya adalah untuk memperjelas kesalahan. Nah, memperjelas kesalahan atau menghiperbola kesalahan. Jadi kesalahan yang kecil dia gede-gedein. Kesalahannya kecil, cuman dia besar-besarkan. Kenapa? Karena dikuadratkan. Oke ya. Dan ini nanti kalau mau tahu ini RMSE-nya bagus apa enggak dengan segini ya dibandingkan dengan standar deviasi datanya. Nanti saya akan detailkan pelan-pelan detailkan. Kemudian ada lagi ini ukuran akurasi ya. Ada lagi MAE. MAE begini. Mean ini malah band rock apa ini? Mean absolute error. MAE. MAE ini ya. MAE ini berarti mean itu adalah jumlah sesuatu dibagi dengan n. Absolute berarti adalah pagar begini. Mau negatif dianggap positif aja. Error berarti prediksi kurang observasi. Mean absolute error. Mean absolute error ini dia tidak menghiperbolik kesalahan. Kenapa? Karena nggak ada square-nya di sini. Tapi fungsinya sama aja ya, MAE ya RMSE juga sama aja. Maksudnya ukuran akurasi sama. Ada lagi nggak? Ada. Mean square error. Nah, ini juga sama. Ini jauh menghiperbola kesalahan. Kenapa jauh menghiperbola? Karena nggak diakarin. Kalau di RMSE masih diakar-akarin. Ini nggak diakar-akarin, langsung kuadratin aja pokoknya. Gitu ya. Jadi RMSE, MAE, sama MSE ini ya sama-sama aja sebenarnya. Ada lagi nggak? Ada. Namanya apa? MAPE kalau nggak salah. Mean absolute percentage error. Mean absolute percentage error. Jadi dia mean, berarti dia rata-rata ya. Jumlah sesuatu dibagi dengan n. Kemudian ini di absolute. Kemudian percentage, berarti sesuatu dikurangin dengan sesuatu dibagi dengan sesuatu yang pertama. Ini actual value, kemudian dikurang prediksi, kemudian dibagi dengan actual value. Sama aja mengukur akurasi. Sama, masih sama. Ada lagi nggak? Banyak banget ya. Mean error juga bisa mean error.
Nah, min error berarti min error, means jumlah dari sesuatu dibagi n. Kok jadi ini? Min error ini nih. Cuman nggak ada absolutnya ya. Rata-rata error. Min error ini sebenarnya adalah bias. Jadi kalau nuker bias statistics min error. Nah, ini adalah bias ya. Ya, bias ya. Jadi bias, kemudian ini standar error ya. Mana ya? Ntar dulu. Bias. Ada rumusnya nggak ya? Apa tadi ada di slide tadi? Bias. Oh, ada di buku. Bias itu adalah ya, intinya adalah min error. Jadi min absolute error ini yang mana? Ini tanda sikunya dibuang. Jadi dia punya nilai negatif atau positif, ya itu bias. Kalau negatif, ya, negatif itu berarti prediksi kurang observasi. Prediksinya lebih kecil daripada observasi. Artinya dia memprediksi nilai, tapi nilai observasinya lebih besar. Itu namanya underestimate. Underestimate. Jadi meng-underestimate itu misalnya lawannya jago, ternyata dibilang kecil itu ya. Itu namanya underestimate. Prediksinya kecil, ternyata observasinya kenyataannya besar. Namanya underestimate. Itu kalau biasnya negatif. Biasnya negatif. Benar ya? Oke. Kalau biasnya positif, artinya dia overestimate misalnya. Dia pikir, wah lawannya susah, besar. Ternyata aslinya kecil. Perkiraannya dia besar. Ternyata hasilnya kecil. Berarti dia overestimate. Ini sangat berguna informasi ini untuk model. Kalau dia modelnya itu sering underestimate, artinya nilainya ditambahin lah. Di-adjust modelnya, ditambahin dikit. Kalau dia nilainya sering overestimate, ya artinya di-adjust, dipotong, nilainya dikurangin dikit. Gitu. Biar bagus. Gimana? Bingung? Aduh, sebenarnya sih nggak susah sebenarnya. Cuman belum biasa aja. Oke, itu download tuh yang ada di WhatsApp tuh, download aja. Apa? Udah asar ya? Udah asar ya? Kayak ada ajan tadi. Udah asar kayaknya ya. Ya istirahat dulu lah. 15 menit ya. Siapa? Mau sholat dulu. Ini saya close aja ya, ntar juga dia mati sendiri soalnya. Close aja. Saya close aja.
only chance is to reboot. He's my new friend. This is Jesse. My name is Barry Allen. Jove away from me. This is everything I could find even remotely. You must keep the... Hey. Sure. All right, great. Inside the cell, now! Sorry, what's coming? Yes. Speedsters, we're not the only two out. You're gonna go to CCPD. You're gonna see. Any idea what it was looking for? Me? What? Why? Doesn't like something that I did. And what exactly would that be? Joe, Singh needs you in his office. Hey, Eddie, do you have a second? I kind of gotta go check out a lead for Joe. Okay, actually, this is for Iris's birthday. That's 2 months from now. Yeah, no, I know, you're right. I just, I want to make a video montage for her. Just everybody in her life and how her being in your life has made it better. That sounds great. Yeah, I'll think of something to say. Can we do it now? Barry, I really gotta do this thing. I know, I really, it's just, I kind of have to get it today. Sure. All right, great. Just, speak from the heart. Talk as if it was the last thing you could ever say to her. Okay? Go ahead. What does Iris mean to me? Wow. So can these gauntlets be salvaged? Their electron guns are fried. So short of the wave tubes, destroy the amplifiers. Yeah, but to be honest with you, I don't know how to manipulate the frequency variance. Harley would know. He's the one who did it. See if you can help, but he stays in the cell. But then what? That thing's gonna come back. I don't know. Where is he? Where's the other Flash? Right here. Okay, not how I expected today to turn out. Yeah. Okay, so who are you? Who is he? Who are you? What do you, I'm Barry. I'm Barry. You're Barry. He's... Your doppelganger. No, not yet. I am you, Barry. Just different. Wait a second, how do we know which one's the real Barry? Dude, okay, I've watched Wrath of Khan with you like 5 times. Imposter! Yeah, and every time at the end you turn to me and you say, I have been and always shall be your friend. Ha! You imposter! What is going on here? Okay, guys, I'm sorry. This was not supposed to happen. The trank dart that Caitlin made was supposed to last a lot longer. I did not give him a trank dart. Okay, no, yes, not you. The you from the time that I am from. The time that you were from? I think what he's trying to say is he's from the future. The future? Yeah. The future? Yes. With the future? Yes. Are we saying I can time travel? One day. Well, that explains the white on the symbol. Well, wait a second. Suppose we now change your emblem. Will it be because we got the idea from this? Or, I mean, that would mean... Stop talking. You stop talking too, all right? The more you say, the more the timeline is disrupted. Now, I'm going to assume that your presence here is the reason that thing is attacking us. What? What thing? Have you ever seen The Frighteners? It's sort of like that, but scarier and faster, and it's after you, after him. Yeah, it's been chasing me ever since I got here. Okay, so how do we stop it? We don't know. Then what are we gonna do? The one thing we can. What? What are we doing here? We're here for the answer to your speed equation, the reason that you travel back to this time, and the key to running faster. Tachyon enhancement. Now, this was not the deal. If you think that I'm going to hold your hand this entire way, you're sadly mistaken. Everything you need is on this drive. You follow its instructions. You will enhance the speed force in your system and run faster than you ever thought possible. This doesn't work. I'm coming back. Dr. Wells, we need you.
back. You need to go. I need to know how to stop it. Barry, Not now. When I get back, you guys have a year to figure it out. Okay, we'll figure something out. Cisco, come here. Hartley knows where Ronnie is. Okay. What? it's coming. You need to leave now. Thank you. Barry, here it comes. It's not working. It's slowing him down. Not for long. No, Barry! Cool. It's coming! Did you even go? The time race! That's a good name. Looks like that's a yes. Did you figure out how to stop it? Damn, we thought so. Barry! Intensity. I knew that. So, aside from the fact that a time wraith came over here and nearly killed us, how did it go? It was interesting. Good interesting or bad interesting? Because that could go either way. So far, so good. Non est ad astra mole ceteris pia. How many times do we have to tell you, Hartley? Ever since Evil Wells got erased from existence, no one speaks Latin around here anymore. Well, as always, it's been a pleasure working with you all on this little project. If you need anything in the future, call me. I'm off to a late dinner. Ooh, dinner. Anyone special? Barry. My parents. So, you got me on pins and needles over here. What about the speed equation? Did Wells tell you what you need to do? Well, let's see. Maybe it's password protected? Are you kidding me? After everything I just went through, this doesn't even work. We got it. Hey. Hey, You okay? yeah, I'm okay. Although it turns out it's easier to find a 2-ton gorilla on this earth than a teenage daughter. I don't know what I've done. You did what you thought you had to do. You risked your life to save her. You brought her here to protect her from Zoom. You acted like a father. Like a father. My wife had to talk me into having kids. Kids, they're small, they're loud, run around. All I needed was my science, my job for my joy and happiness. And then the moment we had her, all that I wanted was her love. Now, I don't know if I'll ever see that again. It seems every decision I've made lately has backfired on me. You just have to trust that in the long run you made the right ones. Hey. Hey.
your plate from dinner in the fridge. Thanks. It's been almost a year already. Can you believe that? It's the thing, Iris. Everything keeps moving forward. Question is, when will you? I don't know, Barry. Well, I found something that I think might help. I was putting together this little video montage for your birthday last year with everybody, and everything happened. But take a look. I think it might help. Okay. What does Iris mean to me? Well, you know, a lot of times I have a hard time figuring out what to say to people, but when it comes to you, Iris, I don't. Because with you, everything that used to feel tough just doesn't anymore. It's one of the things I love about you. You don't need me. You can handle anything on your own because you're fearless and independent, loving, kind. You are, without question, the best decision I ever made, Iris West. And I've never thanked you for choosing to be with me, because each day with you is a gift. So, thank you. You deserve the world, Iris. You deserve to be happy the rest of your life, and no one wants that more for you than me. Happy birthday, baby. I love you. I love you too. You have to deal with it. His name is Hunter Zolomon. I thought that if I could... The people who took me, I know, or My name is Barry Allen. It means a lot. You looking after Barry. I thought that if I could find... we're not. Run, Barry! Run! Some of us become stronger. The people who took me, I know that I'm one of them. Is my welcome home?